Oke, kita lihat. Saya akan mencari sudut pandang, mencari pose, dan mereposisi gerakan pohon ini untuk menemukan gerakan komposisi yang jauh lebih bagus, karena di sini banyak opsi yang akan saya temukan. Ada 3 opsi sebenarnya yang sudah saya temukan, tetapi tetap terus berikhtiar untuk menemukan suatu gerakan komposisi yang paling enak, yang paling bagus di antara pose-pose yang lain. Nah, ini pentingnya memahami tentang konsep garis. Dipotong ya, tadi besar sekali ya keringannya. Dan ini pemotongannya. Ini nanti akan dipahat. Nah, ini sudah mulai ketahuan garis-garisnya. Nah, terus sampai habis. Oke, salam seni bonsai Indonesia. Saya hari ini sangat bahagia karena mempunyai bakalan bonsai yang begitu sangat luar biasa seperti ini ya. Tidak disangka-sangka awalnya, karena memang dari awal ini tidak seperti ini gitu loh. Perubahannya itu total. Ini salah satu gerakan yang luar biasa gitu ya. Jadi dari perubahan awal, dari yang awal-awal itu hingga jadi seperti ini, merupakan suatu ikhtiar untuk mencari gerakan komposisi. Jadi saya selalu bilang kepada teman-teman, kalau mempunyai bakalan bonsai itu, jangan pernah takut untuk membolak-balik, untuk memutar-mutar, untuk mencari sudut pandang. Kemudian setelah sudut pandang, mencari pose. Ya, setelah pose kita mencari yang namanya gerakan komposisi. Jelas kalau ngomong tentang gerak dasar, ya ini sudah gerak dasarnya. Tetapi apakah kemudian ketika seperti ini harus berdiri gitu kan? Tidak harus. Kita bagaimana kemudian menciptakan suatu drama alam. Kita desain bonsai itu sebercerita mungkin, seberkesan mungkin. Apa sih yang ingin kita sampaikan di dalam karya ini gitu loh. Jadi ada teman yang mengatakan kepada saya bahwa bonsai itu pohon itu hidup pertama kalinya itu berdiri katanya. Memang berdiri, tetapi makanya saya selalu bilang, pelajari dulu yang namanya morfologi tanaman itu. Jadi morfologi tanaman itu adalah suatu pengaruh eksternal. Mengapa kemudian pohon itu miring? Mengapa kemudian pohon itu jungkir balik gitu kan? Itu disebabkan apa? Ya morfologi itu, pengaruh eksternal itu, hukum alam itu gitu loh. Karena apa? Karena dunia ini bergerak, apalagi pohon. Manusia kadang kecelakaan, manusia kadang jatuh karena ada gravitasi bumi, karena ada gerakan gitu loh. Sekuat apapun akar, jika terjadi longsor, terjadi gempa dan lain sebagainya, kemudian dikena petir, dikena gangguan manusia dan lain sebagainya, yaitu salah satu alasan yang bisa kita pegang, yang bisa kita jadikan dasar sehingga kita membuat suatu drama alam. Ini full cascade, tapi tidak hanya full cascade yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya lakukan. Kalau full cascade harus turun ke bawah dan sebagainya. Saya tidak ingin menciptakan full cascade, tapi saya ingin membuat suatu cerita yang sangat berkesan. Mengapa pohon ini seperti ini? Satu. Kedua, bagaimana settingan di perantingan itu? Kita bikin perantingan itu setting sedemikian rupa, ya bagaimana sih kalau pohon itu jatuh ke bawah, bagaimana perantingannya?
kemudian bagaimana perdaunannya, kalau tumbuh baru bagaimana perantingannya, apakah terus ke bawah ataukah naik dulu ke atas terus ke bawah lagi gitu kan. Kalau ada ranting ke atas gitu kan, padahal ini ke bawah terus nanti tumbuhnya ke atas, itu kan karena ada matahari, karena memang perantingan dan perdaunan itu tumbuh mencari sinar matahari sehingga tumbuhnya ke atas, lalu ditiup angin ikut lagi entah ke kanan ke bawah dan lain sebagainya. Nah itu merupakan settingan ya yang harus dilakukan, dan jangan pernah melupakan yang namanya disiplin ilmu tadi, bukan aturan gitu ya, bukan aturan. Oke, hanya itu yang sedikit yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa berkarya. Salam seni bonsai Indonesia. Salam Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia.